Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Aliani Nadila dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi yang berhubungan dengan bidang farmasi yang telah saya buat sebelumnya dalam sebuah makalah. Makalah tersebut saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan mencoba memaparkan sistematika penulisan makalah yang telah saya buat berdasarkan buku Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi oleh Yunus Abidin. Langsung saja, untuk sistematika yang pertama yaitu adalah cover makalah. Dalam cover makalah terdapat judul makalah, nama dosen pengampu, logo instansi, identitas penulis, dan alamat instansi. Setelah cover, sistematika yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan rasa syukur, suka duka penulis selama penyelesaian makalah, ucapan terima kasih penulis, dan harapan penulis terhadap makalah yang telah dibuat. Sistematika yang selanjutnya adalah daftar isi. Di dalam daftar isi ini terdapat petunjuk letak bagian-bagian di dalam makalah. Sistematika yang selanjutnya pada makalah yang telah saya buat yaitu bab 1 yang merupakan bagian pendahuluan. Di dalam bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan makalah. Selanjutnya yaitu bab 2 yang merupakan bagian pembahasan mengenai materi yang akan saya bahas. Dilanjutkan dengan bab 3 yaitu penutup. Dan selanjutnya adalah daftar pustaka. Baik, langsung saja mengenai materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu berjudul Antibiotika Amoxicillin. Tentunya, teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan dua kata tersebut? Benar, dua kata tersebut merupakan obat yang sudah sangat sering dimanfaatkan dan tidak asing lagi di masyarakat. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu apa itu antibiotik? Antibiotik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu anti yang berarti lawan dan bios yang berarti hidup. Antibiotik dapat diartikan melawan sesuatu yang hidup. Antibiotik merupakan suatu kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh. Hebat sekali bukan? Tapi ingat, antibiotik tidak digunakan untuk infeksi seperti flu ataupun infeksi virus corona COVID-19. Selanjutnya, ada beberapa jenis golongan obat antibiotik, yaitu penisilin, tetrasiklin, cefalosporin, dan lain-lain. Nah, pada beberapa jenis golongan obat tersebut terdapat beberapa golongan obat lagi. Salah satunya seperti amoxicillin yang merupakan antibiotik golongan penisilin.
Amoksisilin ini adalah antibiotik yang digunakan dalam pengobatan berbagai jenis infeksi bakteri. Amoksisilin dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi paru-paru, infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, infeksi kulit dan jaringan lunak, tonsilitis, serta infeksi pada telinga, hidung, dan tenggorokan. Selanjutnya, untuk rumus amoksisilin itu sendiri yaitu C16H19N3O5S dengan nama kimia amino p-hidroksibenzil-fenisilin. Dalam pemberiannya, amoksisilin yaitu serbuk hablur putih, praktis tidak berbau, sukar larut dalam air dan metanol, dan tidak larut dalam benzena. Selanjutnya, bentuk sediaan amoksisilin yaitu ada kapsul 200 mg, 500 mg, ada tablet, ada sirup kering dan injeksi. Kemudian, ada beberapa nama dagang amoksisilin yang ada di pasaran saat ini. Di antaranya yaitu amoksisilin trihidrat, Optimox, Himoxil, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada beberapa jenis obat paten amoksisilin, yaitu 1. Abdimox dengan komposisi amoksisilin trihidrat, bentuk sediaan kapsul 500 mg dan injeksi vital 1 gram. 2. Amosin, komposisi amoksisilin trihidrat dengan bentuk sediaan kapsul rasa buah 500 mg dan sirup kering rasa buah 125 mg per 5 ml dan 250 mg per 5 ml dan lain-lain. Yang perlu teman-teman semua ingat yaitu amoksisilin merupakan golongan obat keras sehingga hanya bisa didapat dan digunakan oleh resep dokter. Nah, selanjutnya amoksisilin ini biasa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa, tentunya dengan dosis yang sudah ditetapkan. Yang pertama, dosis anak umumnya untuk anak usia kurang dari 3 bulan yaitu 20-30 mg per kilogram per hari. Untuk anak usia lebih dari 3 bulan dan berat badan kurang dari 40 kg, dosisnya antara 20-50 mg per kilogram per hari, terpisah antara 8-12 jam. Untuk kriteria khusus dosis anak yaitu ketika infeksi hidung, tenggorokan, saluran kemih, dan infeksi kulit ringan sampai sedang yaitu dosisnya 20 mg per kilogram per hari terbagi setiap 12 jam atau 20 mg per kilogram per hari terbagi setiap 8 jam.
Untuk infeksi saluran napas bawah yaitu 45 mg per kilogram per hari setiap 12 jam atau 40 mg per kilogram per hari setiap 8 jam. Selanjutnya, dosis umum dewasa yaitu antara 250 sampai 500 mg setiap 8 jam atau 500 sampai 875 mg 2 kali sehari. Untuk kriteria khusus yaitu seperti infeksi telinga, infeksi tenggorokan, infeksi kulit ringan sampai dengan sedang yaitu 500 mg setiap 12 jam atau 250 mg setiap 8 jam. Dan untuk kriteria berat yaitu 875 mg setiap 12 jam atau 500 mg setiap 8 jam. Infeksi saluran napas bawah yaitu dosisnya sebanyak 875 mg setiap 12 jam atau 500 mg setiap 8 jam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara dan lama pemberian obat amoksisilin. Yang pertama, cara pemberian yaitu karena antibiotik amoksisilin termasuk antibiotik time dependent sehingga untuk menjaga konsentrasi obat dalam plasma tetap pada keadaan kadar yang puncak, maka obat diberikan sesuai jadwal waktu yang telah dibuat. Selain itu, obat dapat diberikan bersamaan dengan makanan. Selanjutnya, untuk lama pemberian yaitu tergantung pada jenis dan tingkat kegawatan dari infeksi, tergantung respon klinik dan respon bakteri terinfeksi. Kemudian ada interaksi obat. Interaksi obat itu sendiri adalah peristiwa di mana aksi suatu obat diubah atau dipengaruhi oleh suatu obat lain yang diberikan bersamaan. Selanjutnya untuk efek samping yaitu manifestasi klinik reaksi alergi golongan penisilin. Yang terberat adalah reaksi anafilaksis yang termasuk kelompok reaksi alergi immediat. Untuk reaksi alergi yang sifatnya ringan sampai dengan sedang berupa berbagai bentuk kemerahan, dermatitis kontak, dan lain-lain. Untuk efek samping amoksisilin pada kulit, contohnya yaitu menyebabkan urtikaria. Selain itu, menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pusing, dan lain-lain. Selanjutnya, farmakognosi amoksisilin. Menurut farmakologi, reabsorpsi amoksisilin cepat dan hampir sempurna jika tidak dipengaruhi oleh makanan. Terdistribusi secara luas ke dalam seluruh cairan tubuh serta tulang, konsentrasi tinggi pada urin, mampu menembus plasenta, dan metabolisme secara parsial melalui hepat, dan lain-lain. Untuk penyimpanan obat amoksisilin, stabilitasnya yaitu amoksisilin 125 sampai 259 mg kapsul serta suspensi oral harus disimpan dalam suhu 20 derajat Celcius atau lebih rendah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang telah kita bahas, yaitu
Yang pertama, antibiotik adalah zat kimia yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, amoksisilin adalah antibiotik turunan dari penisilin semi-sintetik yang stabil dalam suasana asam dan absorpsinya lebih baik daripada ampicillin dan diabsorpsi dengan cepat dan tidak terganggu dengan adanya makanan dalam lambung. Selain itu, untuk dosis anak-anak dan dewasa telah tercantum atau telah ditentukan. Dan untuk penyimpanan telah kita bahas sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.